Banyak yang menang. Sempat Jadi Sebanyuwangi ini aslinya sudah tahu mulai dulu, Pak. Tapi kan aku harus mengklarifikasi, harus cari tahu sendiri. Meninggalnya Bunda, Bunda Mia. sekarang apa Itu pun ya cuma kalimat yang itu datang, salim, udah. Saya sarankan kalau memang kepada kuasa hukumnya tergugat, kalau memang punya itikat baik untuk mau diskusi, monggo. Proses hukum polemik gugatan perdata bernilai 7 miliar rupiah antara Denada dan seorang pria bernama Ressa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak biologisnya kembali berlanjut. Ya, tepat pada tanggal 15 Januari 2026 kemarin, agenda mediasi kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Menggandeng tim kuasa hukum penggugat, Ressa Rizky Rosano tampak menghadiri agenda secara langsung. Akan tetapi, hal yang sama nyatanya tidak dilakukan oleh Denada. Beralasan jadwal agenda mediasi yang berbenturan pekerjaan, Denada lagi-lagi tidak menghadiri mediasi dan hanya diwakilkan oleh sang kuasa hukum. Selanjutnya, agenda mediasi akan diselenggarakan sekali lagi, yakni pada tanggal 22 Januari 2026. Dan bila Denada kembali berhalangan hadir, mediator menawarkan untuk menyambungkan kedua belah pihak dengan telekonferensi. Lantas seperti apa pertemuan mereka di persidangan kemarin? Rekan-rekan, tadi kita sudah melaksanakan mediasi kedua. Jadi mediasi kedua ini belum bisa terlaksana dengan baik karena prinsipal tidak dapat hadir. Karena kebetulan masih sibuk dengan kegiatan syuting. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi, kita akan mediasi lagi. Dan kita berharap prinsipal dari pihak tergugat bisa hadir ke PN Banyuwangi ini. Jadi kita berkeinginan, kita selaku kuasa hukum dari pihak penggugat ini meminta pihak tergugat untuk hadir ke PN Banyuwangi. Dan yang kedua, kita meminta kepada pihak kuasa tergugat untuk menunjukkan kuasa dalam mediasi agar bisa mengambil keputusannya. Minggu depan itu adalah upaya terakhir mediasi. Tadi pihak mediator sudah memberikan solusi. Bila mana beliau tidak bisa hadir, maka bisa dilakukan mediasi via Zoom atau via video call. Nah, jadi itu solusi yang ditawarkan oleh mediator untuk mencari itikat baik dari para pihak, termasuk dari tergugat. Sehingga besok itu mediasi terakhir itu bila mana memang tidak bisa hadir pihak Denadanya, diharapkan bisa menghubungi melalui video call atau Zoom pada saat mediasi. Jadi sudah memberikan ruang kemudahan untuk mediator untuk menunjukkan itikat baik. Makanya kami berharap memang kalau memang punya itikat baik, monggo mediasi ini dijalankan sesuai dengan hukum acaranya dan juga sesuai dengan itikat baik dari kita masing-masing. Katanya dia tadi menyampaikan selama ini hubungannya baik. Padahal faktanya tidak seperti itu. Dari pertemuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi kemarin, kedua belah pihak tampaknya mulai mendapatkan angin baru. Bukan hanya itu, pihak Denada pun agaknya sudah mulai terbuka dan bersedia mencari jalan keluar dari persoalan keluarga ini. Buktinya, pada pertemuan kemarin telah tercetus sebuah kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan menjalani proses mediasi sukarela yang tidak diatur atau dalam lingkup Pengadilan Negeri Banyuwangi. Lantas mungkinkah upaya ini merupakan bentuk dari keinginan Denada agar bisa bertemu langsung dengan Ressa serta sang paman dan bibi? Intinya di dalam resumenya kuasa hukumnya tergugat tadi itu menyatakan bahwa dia meminta untuk menjalin komunikasi, ya toh. Mungkin dia mengajak diskusi gimana nanti sama-sama bisa membuat formulasi solusi
di luar konteks mediasi, artinya minta mediasi di luar konteks mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan. Itu makanya saya selaku penggugat sudah membuka pintu lebar-lebar, mana tahu nanti bisa terjadi lagi silaturahmi, ya bisa memberikan win-win solution. Itu makanya saya minta kepada kuasa hukumnya tergugat nanti tempusnya, waktunya kapan nanti kita juga tentatif, nanti tempatnya, lokusnya di mana juga kita juga akan tentatif. Mana tahu nanti dari pihaknya Denada merasa kejauhan mau ketemu di Surabaya, monggo. Atau nanti kalau datang ke Banyuwangi, monggo. Tetapi kalau telekonferensi, kalau kita berbicara tentang etika, khususnya etika orang Jawa, Denada ini kan sudah menganggap penggugat ini kan sebagai orang tua kan. Satu-satunya keluarga dari ibundanya yaitu almarhum Emilia Contessa yang saat ini masih hidup, itu penggugat. Artinya kalau tergugat itu masih memandang penggugat sebagai orang tua, ya nggak pantas lah kalau kita mau ngobrol, mau diskusi itu telekonferensi. Kalau bisa kan harus bertatap muka. Saya sarankan kalau memang kepada kuasa hukumnya tergugat, kalau memang punya itikat baik untuk mau diskusi, monggo, untuk mediasi monggo, tetapi harus bertatap muka. Itu aja intinya tadi begitu. Jadi sebetulnya saya masih ada hubungan elementasi afiliasi hubungan keluarga saya dengan tergugat itu, khususnya dengan Mbak Dena itu. Jadi yang pertama ini yang saya sampaikan, Mbak Dena, saya minta maaf harus mengambil sikap seperti ini, ya. Tapi jenengan yang memaksa saya untuk mengambil sikap seperti ini, bukan atas inisiasi dan keinginan saya pribadi, tidak. Tapi jenengan yang memaksa saya untuk mengambil sikap seperti ini. Mengambil upaya hukum seperti ini. Itu makanya kalau nantinya terjadi potensial loss, yang saya nggak tahu nanti dampaknya gimana terhadap karirnya, itu sebetulnya bukan keinginan saya, bukan kesengajaan saya. Tapi yang jelas, siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Itu satu. Terus yang kedua, saya selaku keluarga sangat-sangat menyarankan dan menghimbau, lebih baik ayolah kita selesaikan secara keluargaan. Itu makanya nggak usah dijembatani oleh pihak manapun yang nanti bisa mendumplang atau menunggangi kepentingan. Pihak keluarga saja lah, internal saja nanti yang kita ketemu nanti bisa kita obrolkan, ya kan, diskusi bareng-bareng untuk mencari solusi sama-sama lah. Gitu aja lah. Mengejutkannya, telah terkuak sebuah fakta baru dari mulut Ressa yang ditemui pasca agenda mediasi rampung digelar, di mana identitas Ressa yang kini berhasil menggemparkan publik itu ternyata bukanlah sebuah rahasia di kalangan daerahnya. Di hadapan awak media, pria berusia 24 tahun itu bercerita bahwa sejak ia duduk di bangku sekolah dulu, orang yang bermukim di daerahnya seringkali membicarakan siapa sosok ibundanya. Hal itulah yang membuat Ressa akhirnya berupaya keras dengan menempuh segala cara demi mengklarifikasi soal kebenaran identitasnya. Lantas, seperti apakah pengakuan Ressa Rizky Rosano soal cerita masa kecilnya Banyuwangi? Mulai sekolah. Mulai sekolah di tingkat SMP. apa upaya yang kamu lakukan? Ya mencari tahu dengan cara sendiri lah. Apapun itu. Banyak yang ngomong. Jadi Banyuwangi ini aslinya sudah tahu mulai dulu, Pak. Tapi kan aku harus mengklarifikasi, harus cari tahu sendiri. Sempat menanyakan ke yang bersangkutan? Ya. Kalau masalah kronologis peristiwanya, kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan. Biar nanti yang semuanya itu tadi disampaikan di berita acara sidang. Kalau ini kan sudah masuk ke register pengadilan ya. Kalau umpama ini di move di publik, tidak etis. Semuanya sudah ada jalurnya soalnya. Tidak boleh kita menyebar gitu, tidak boleh di media apa gimana. Semua selesai di meja pengadilan. Ya mohon maaf ya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep humanity, ya pasti ada. Tapi kalau human dignity, martabat, itu juga dia ada. Dia sendiri malu untuk mencari ibunya, di mana ibunya juga sudah gak mengakui dia. Mungkin rasanya begitu mungkin. Kalau saya lihat ya, kalau saya cermati begitu. Pengakuan Ressa Rizky Rosano ketika ditemui pasca mediasi digelar
tentunya tidak berakhir sampai di situ saja. Dan lebih lanjut, Ressa pun turut bercerita pula tentang seperti apa hubungannya dengan Denada selama ini. Yang mana Ressa mengaku kalau sejatinya mereka sempat beberapa kali bertemu walau belum pernah berbicara panjang. Akan tetapi, di momen-momen spesial seperti perayaan pergantian tahun atau Hari Raya Idul Fitri, Denada terbilang jarang mengunjunginya. Lantas seperti apa pengakuan Ressa terkait momen-momen pertemuannya dengan Denada? Serta bagaimanakah pula momen pertemuan terakhir Denada dan Ressa sebelum berperkara di ranah perdata? Meninggalnya tidak iya. Itu pun ya cuma kalimat yang itu datang salim ya tidak bertemu dari itu waktu ya. Kalau Idul Fitri Tahun baru Idul Fitri ulang tahun ya. Sudah waktu itu sebelum kayak gini nih kita ya sempat kayak bercerita tentang semua hal yang Nggak ditanggapi. ya tidak dibalik ditanggapi. jadi tidak ada respon ya Mas Ressa. Iya. Terkait pemberitaan yang itu, masalah penelantaran atau gimana, saya rasa itu apa ya, langkah yang salah lah. Ya bagi saya itu salah. Kenapa? Kalau ngomong penelantaran itu harusnya laporan pidana. Kalau masalah nuntut nafkah-nafkahan, nah itu sudah ada yang ngatur hukum acara sendiri di Pengadilan Agama. Ini gugatannya diajukan DPN, makanya kita lihat dulu. Jadi Denada itu selaku ibunya aja ketemu dengan Ressa ini selaku anaknya itu sudah 24 tahun ini ya. Itu bisa dihitung jari. Dan duduk satu meja pun selama 2 menit pun tidak pernah terjadi. Jadi kecewa itu sudah mulai dulu gitu loh. Jadi dia sudah siap. Kalau hanya sebatas dia potensi ketemu di mediasi untuk bertatap muka dengan ibunya saja sudah mungkin ya tidak merasa kecewa sudah, karena kekecewaan itu sudah lama gitu. Terlepas dari pengakuan Ressa Rizky Rosano yang menggemparkan, tentu tak dapat dipungkiri bila jumlah gugatan ganti rugi dalam perkara ini juga berhasil menyita perhatian. Bagaimana tidak, para penggugat, yakni Ressa, Dino Rosano dan Ratih Puspita Dewi, menuntut ganti rugi sebesar 7 miliar. Menanggapi hal tersebut, Ronald Armada selaku kuasa hukum Dino Rosano dan Ratih Puspita Dewi sebenarnya sudah angkat bicara dan menjelaskan penjabaran gugatan. Yaitu, gugatan tersebut merupakan ganti rugi terhadap biaya yang mereka telah keluarkan demi membesarkan Ressa. Sementara dari sisi Ressa, gugatan ini dinilai perlu guna membuat jelas status keperdataannya di mata hukum. Yang mana dibutuhkan pengakuan dari Denada bila benar ia adalah ibu biologis dari Ressa. Anak yang lahir di luar perkawinan, di luar pernikahan itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Jadi di dalam pasal 3 KUA Perdata juga berbicara bahwa tidak ada seorang pun juga ya atau melalui hukuman apapun yang dapat dia mengalami, ini tak tarik garis lurus ya, biar nanti kuasa hukumnya sana nanti bisa mencerna omongan saya ya. Tidak dapat yang namanya mengalami kematian keperdataan, hak keperdataan maupun hak kewarganegaraan. Artinya apa? Kalau terjadi peristiwa hukum, kalau bahasa hukumnya namanya apa? Namanya ab intestato. Audzubillah min dzalik ya, kalau terjadi kematian terhadap Denada, maka Ressa ini saya perjuangkan dia harus menjadi ahli warisnya yang sah secara undang-undang. Itu aja. Garisnya ke situ. Jadi takutnya nanti kalau anak ini nggak dapat pengakuan, maka haknya nanti apa ya bisa dimiliki nanti entah sama adiknya, entah sama pamannya. Bang, makanya yang kita perjuangan di sini itu. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Begini ya. Jadi saya kan sudah bilang mulai awal. Jadi konseptor yang pertama kali dari teman-teman saya kuasa hukum itu adalah saya. Itu makanya konsekuensi yuridis sekalipun termasuk adanya potensi untuk gugatan laporan adanya pencemaran nama baik saya yang maju di depan. Ya. Jadi gugatan material itu 2M.
Jadi itu saya formulasikan dari biaya ganti rugi mulai dari Resa ini kecil, ya kan, uang pempes, uang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan sebagainya lah. Yang itu nanti akan kita buktikan di pengadilan. Kalau yang 5M itu gugatan imaterial. Kebetulan sekali salah satu tadi itu saya lihat berita itu ada komentar dari Bang Hotma. Bang Hotma itu berbicara tentang konsep gugatan imaterial. Apa? Gugatan imaterial ini apa? Terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Jadi 5 miliar itu terkait dengan hak dari yang orang yang membesarkan Resa, di mana dia yang tidak ikut berbuat apa-apa tetapi kena sanksi sosial. Apa sanksi sosial? Wah, ibu tidak pernah hamil, kenapa kok sekarang saya lihat sudah punya anak? Itu loh. Itu yang harus disembunyikan, yang selama ini Denada sekalipun tidak mau, sekalipun mengucapkan rasa terima kasih, ya kan, tanya gimana kabarnya tante, terima kasih atas perjuangan pengorbanan yang sudah menanggung rasa malu akibat perbuatan saya, itu tidak pernah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.